Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Latar belakang kita semua memang orang-orang dalam kegelapan. Tetapi ingat bahwa sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Paulus? Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita sebagai anak-anak terang jangan sampai terintimidasi oleh iblis karena latar belakang kita. Ternyata Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kalau kita terintimidasi oleh iblis sehingga kita selalu menganggap bahwa kita adalah anak-anak kegelapan, saudara kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi terang. Kita tidak akan pernah berdampak bagi orang lain. Karena apa? Karena intimidasi dari iblis ya selalu mengingatkan kita. Ya, siapa sih lu? Jangan suka berlebihan deh, jangan sampai over dalam pelayanan. Ingat masa lalunya. Iblis mengintimidasi sedemikian rupa. Sehingga orang tidak bisa berdampak. Karena apa? Terikat dengan masa lalunya. Bahasa gaulnya belum move on. Kalau kekristenan kita masih terintimidasi dengan masa lalu, maka kita tidak akan pernah beranjak untuk bisa menjadi berkat. Untuk kita bisa melakukan yang lebih yang seperti Tuhan kehendaki. Oleh karena itulah Paulus menekankan, mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ingat memang kamu dulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Wah, Paulus ingin membalikkan suatu fakta bahwa mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tapi mereka hidup di dalam terang Kristus. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Sehingga jemaat di Efesus ini boleh mengalami perubahan kerangka berfikirnya. Mereka tidak lagi terintimidasi dengan pernyataan-pernyataan masa lalu, hidup kegelapan di masa lalu. Tetapi mereka bisa melihat terang ke depan. Karena untuk itulah mereka dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Demikian pula dengan kita Bapak Ibu. Kita jangan sampai terintimidasi dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Sehingga kita tidak berdampak sedikit pun di tengah-tengah persekutuan kita. Karena kita terintimidasi oleh hal-hal yang demikian. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diingatkan supaya menyatakan terang itu di tengah-tengah lingkungan kita. Bahkan di keluarga kita, di komunitas kita, di tempat-tempat persekutuan kita. Supaya kita menyatakan diri kita sebagai terang yang memberi dampak. Dan saya percaya Bapa di surga akan bersuka cita melihat perbuatan kita sekecil apapun, di mana itu menyatakan terang Kristus bagi lingkungannya. Amin.